Perkenalkan nama saya Bunga Rizky Sitorus dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11S23052. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hasil dari kode yang saya buat. Dengan tujuan dari video ini sendiri yaitu mempresentasikan kode yang sudah saya buat mengenai ekspresi rekursif dan mengenai type list. Dan di sini saya akan menjelaskan masing-masing kode yang sudah saya buat. Nah, di sini di line pertama dan di line kedua ada sedikit komen, di mana di line pertamanya, ini menandakan bahwa di bawah line tersebut merupakan bagian dari konstruktor realization. Lalu lanjut di line kedua, ada sedikit komen mengenai salah satu fungsi dari konstruktor yaitu console, di mana di sini dijelaskan bahwa console ini berfungsi dalam mengenerate a list from L and D with E as the first element of the list. Yang dimana artinya fungsi konsol ini berfungsi untuk menggabungkan L dan E, di mana L itu adalah list dan E itu adalah ada integer, di mana E ini masukkan ke dalam list tersebut dan E ini sebagai first element dari list tersebut. Lalu di sini line ketiga dan line keempat merupakan code dari fungsi konsol tadi, di mana line ketiga ini dikatakan bahwa konsol ini nantinya akan menerima dua tipe data, di mana satu tipe data integer dan satu lagi tipe data list. Namun di sini tipe data list yang terdiri dari beberapa integer. Lalu nantinya konsol ini akan mengkonversi dua tipe data tadi ke dalam bentuk list lagi atau ke dalam list atau gabungan beberapa integer. Lalu di line keempat merupakan fungsi bentukan kodenya sendiri, di mana disingkatkan konsol EL itu sama dengan E2L. Jadi artinya di sini bahwa fungsi dari titik 2 di sini itu untuk menggabungkan E dan L. Di mana E-nya ini nantinya akan dimana dikonversi nantinya E ini akan berada di depan listnya. Jadi contohnya E-nya itu kedua dan listnya itu adalah 34. Maka nanti hasil dari fungsi konsol ini adalah 234. Nah, di sini kita tombol ditambahkannya. Lalu lanjut di line ke-6. Di line ke-6 ini ada sedikit komen mengenai fungsi cons P, mana fungsi cons P ini berfungsi dalam generate a list from L and E with it as the last element. Artinya, fungsi cons B ini sama juga dengan fungsi cons tadi untuk menggabungkan L dan E, namun di sini bedanya, B-nya dijadikan sebagai last element dari list tersebut. Jadi nantinya, Cons B ini akan menerima dua tipe data juga, yaitu tipe data list dan tipe data integer, dan tentunya akan dikonversi ke tipe data list lagi. Lalu untuk code-code-nya sendiri, karena di sini tidak ada code untuk menggabungkan si E dan L, di mana E sebagai last elementnya, maka di sini kita memanfaatkan reverse list. Untuk fungsi reverse listnya itu nanti ada di bawah ini, di mana bawah ini. Nah, jadi kita menggunakan memanfaatkan fungsi reverse list tersebut di cons B ini. Jadi di cons BLE ini sama code itu sendiri sama dengan cons BLE sama dengan reverse list dari console E dari console E dengan reverse list kita. Jadi artinya kita baca ini dari dalam. Jadi pertama list yang sudah diberikan itu di reverse. Aku ngasih contohnya dulu. Contohnya yaitu listnya itu 34 dan E-nya itu adalah 2. Berarti kalau menggunakan cons B, berarti nanti hasilnya jadi 342. Karena E-nya itu ditambahkan di elemen terakhir list, jadi 342. Nah, jadi kalau tidak ada cara untuk memasukkan fungsi tersebut sebagai elemen akhirnya, maka kita memanfaatkan reverse list seperti yang saya katakan tadi. Jadi pertama itu, listnya itu di reverse dulu. Berarti kalau sudah di reverse, tadi kan fungsinya 74. Di reverse itu dibalikkan, berarti menjadi 43. Berarti fungsinya sekarang itu adalah 43. Lalu dikonsolkan konsol dari E dan list yang sudah di reverse tadi. Berarti konsol E dan list 43 tadi. Berarti kan konsol itu menambahkan si E di elemen pertamanya. Nah, tadi elemen pertamanya itu, tadi E-nya itu si 2. Nah, si L-nya itu adalah 43. Berarti kalau di konsol kan berarti jadi 2, 4, 3. Nah, lalu karena hasil akhirnya itu seharusnya adalah 342 dan yang kita dapat itu adalah 243 ya, 243. Maka kita reversikan lagi yang tadi itu sehingga hasilnya itu yang 243 menjadi 72.
Itu perjalanan dari code ini sendiri. Kalau neurologikanya seperti yang saya bilang tadi, bagaimana contoh yang dan kita dua-dua. Berarti kalau dipendidikan menjadi tiga empat dua. Lalu lanjut di line ke-10, ini sudah masuk ke selected decision, dan di line ke-11 ada sedikit komen ke penjelasan mengenai salah satu selected decision, yaitu first element. Di sini ada fungsi first, bacanya first element aja. Jadi ada fungsi first element, di mana first element ini berfungsi untuk mereturn the first element of list L. Jadi artinya ini untuk mengambil elemen pertama dari list. Jadi contoh listnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti untuk elemen pertamanya itu adalah 1. Nah, nanti first element ini akan menerima satu tipe data, yaitu satu tipe data ini adalah tipe data list. Jadi contoh tipe data list yang kita pakai yang kita pakai yang kita ambil di sini karena kan kita mau ngambil siapa sih first element dari tipe data dari suatu list. Jadi tipe data yang diinput nantinya adalah tipe data list dan nantinya akan dikonversi ke dalam bentuk integer. Kenapa ke bentuk integer? Karena kita hanya mengambil satu dari si list tersebut. Jadi si list ini kan ada beberapa integer. Nah, kita hanya mengambil satu integer dari list tersebut, di mana satu integer ini merupakan elemen pertama dari list tersebut. Dan makanya nanti di konversinya hanya ke dalam bentuk integer saja, bukan kita bentuk list. Nah, untuk code-nya sendiri, first element L itu sama dengan set L. Jadi, fungsi head ini merupakan salah satu operator Haskell yang berfungsi untuk mengambil tipe elemen pertama dari suatu list. Nah, lalu lanjut di line 15 ada fungsi taillist. Fungsi taillist ini berfungsi dalam returns the list without the first element of list L. Jadi artinya ini untuk mengambil sebuah list dari suatu list tanpa fungsi elemen pertamanya. Jadi contohnya kayak tadi, fungsinya itu adalah 1, 2, 3, 4. Listnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang diambil itu adalah 2, 3, 4, 5. Jadi kan tanpa fungsi yang pertamanya, elemen pertamanya tambah si 1. Jadi yang diambil itu 2, 3, 4, 5. Nah, 2, 3, 4, 5 ini yang disebut sebagai tail atau ekor dari list tersebut. Nah, si 1 itu sebagai kepala atau elemennya. Nah, jadi di sini bulan ke-16, list ini dikatakan nantinya akan menerima satu tipe data list dan nantinya akan dikembalikan ke tipe data list pula. Kenapa dikonversi ke tipe data list juga? Karena kita mengambil ekornya itu, kita mengambil uh, seluruh list dari satu list tanpa elemen pertamanya. Berarti nanti konversinya akan tetap list juga. Beda dengan first element tadi. Lalu di line 17 di sini katakan jika fungsi jika list yang kita input nantinya merupakan suatu himpunan kosong, maka hasilnya akan menjadi himpunan kosong. Lalu di line 18 inilah merupakan bentuknya playlist buka kurung underscore 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 baru titik 2 L bertutup kurung sama dengan L. Nah, arti dari fungsi ini yaitu underscore ini di sini itu menandakan suatu angka integer ini suatu angka integer yang dikata yang underscore di sini lah yang garis di sini itu menjadi persamannya nanti. Lalu list ini akan menjadi ekornya. Jadi suatu tadi kan dikonversi listnya ini dalam bentuk list kan. Nah, list ini nantinya akan berbentuk seperti ini. Garisnya di sini itu merupakan elemen pertama ya. Jadi kalau misalnya di input 1, 2, 3, 4, 5. Berarti garis di sini itu merupakan 1,2, L-nya itu adalah sisanya, si tail-nya atau si ekornya yaitu 2, 3, 4, 5. Nah, karena kita mau mengambil si ekornya aja, berarti sama dengan L-nya. Kita ambil langsung si L-nya. Tuh. Dan pemisahannya. Contohnya gini, nanti ada tail list dari contohnya dari eh, dua elemen lah. Tadi kan fungsi titik dua kan untuk menggabungkan dua elemen kan. Nah, jadi contohnya nanti ada fungsi buka kurung dua, dua, tiga. Berarti elemen dari list itu adalah dua dan tiga. Karena kan dari dua titik dua tiga. Berarti dua dan tiga ini digabungkan dalam satu list dua tiga. Nah, sama lalu yang kita ambil hanya tiganya. Berarti kita sama dengankan tiga aja. Duanya guys. Kecuali kalau kita pengen ngambil duanya, berarti kita sama dengankan dua. Tiganya nggak ikut. Tuh, misalnya.
Lalu lanjut di line ke-20 ada fungsi untuk last element. Fungsi last element ini berfungsi untuk return the last element of list L. Jadi berfungsi untuk mengambil elemen terakhir dari satu list L. Nah, list element ini nantinya akan menerima satu tipe data list yang terdiri dari beberapa integer dan nantinya akan dikonversi ke dalam tipe data integer juga. Kenapa dikonversi ke tipe data integer? Karena kan kita mau ngambil as elemennya atau elemen terakhirnya saja di mana elemen terakhir itu merupakan satu integer, tidak terdiri dari beberapa integer. Jadi bukan list yang jadi bukan list hasil dari konversinya. Lalu lanjut di line kedua dua ini merupakan kodenya di mana kita akan mencari last element ini yaitu last element L sama dengan first element reverse list L. Jadi kita memanfaatkan fungsi dari first element dari first list. Nah, jadi kan kita mau ngambil si last element dari si uh, suatu list. Nah, cara mengambil last elemen itu sama juga dengan mengambil first elemen dari list yang sudah dibalikkan atau yang dari list yang sudah di-reverse. Jadi contohnya, listnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti last elemennya ada 5. Nah, untuk mengambil si last elemennya menggunakan suatu keyword, pertama kita mereversekan ini ya. Jadi tadi pertama kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya jadi 4, 3, 2, 1. Lalu kita ambil first elemennya 5. Berarti kan benar kalau first elemennya itu 5. Jadi pertama di reverse dulu si fungsinya baru dicari satu first elemennya. First elemen yang dari reverse ini yang akan jadi last element. Lalu lanjut di tanda 4 itu ada head list. List ini berfungsi untuk return the list without the last element of this now. Artinya itu kita berfungsi list ini berfungsi untuk mengambil list dari suatu list tanpa mengambil elemen terakhirnya. Nah, jadi kan playlist itu tadi untuk mengambil list dari satu list tanpa elemen pertama. Sedangkan headlist ini untuk mengambil list dari satu list tanpa elemen terakhirnya. Jadi kita mengambil si headnya headlist. Nah, headlist ini nantinya akan menerima satu tipe data list dan nantinya akan dikonversi juga ke satu tipe data list juga karena kan kita mau ngambil list dari satu list tanpa elemen terakhirnya. Nah, untuk code-nya sendiri yaitu headlist L sama dengan reverse list dari list dari reverse list L. Tadi kita bacanya dari dalam, yaitu pertama list itu di reverse dulu, lalu setelah di reverse diambil tailnya, diambil tail-listnya, dapat tail-listnya lalu di reverse kembali. Jadi contohnya fungsinya listnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita reverse berarti jadi 5, 4, 3, 2, 1. Lalu kan kita ngambil si tail-listnya. Berarti si first element dari reverse list tadi cukup dibuang. Nah, tail-listnya dari 5, 4, 3, 1 itu berarti 3, 2, 1. Lalu 4, 3, 2, 1 di reverse kembali jadi 10, 3. Berarti benar dong kan? Karena list dari 1, 3, 4, 5 adalah 1, 3, 4. Kalau kita tidak menyebutkan last element maka 1, 3, 4. Nah, menggunakan ini tadi, misalnya sesuai dengan logik. Lalu lanjut di line 28 itu ada list, di mana list ini berfungsi untuk generate for the elements in the middle of this L yang berfungsi untuk mengambil list dari untuk mengambil si middle-nya dari suatu list. Jadi contohnya listnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ternyata adalah 1. Nah, kalau itu tuh yang ganjil. Yang genap nilainya 1, 3, 4. Berarti itu adalah 2 dan 3. Nah, di sini list ini nanti akan menerima satu tipe data list dan nantinya akan dikonversi lagi ke tipe data list. Kenapa dikonversi ke tipe data list? Karena tadi kan ada genap. Genap itu kan harus 2 yang diambil. Karena tengahnya kan 2. Makanya tulis. Walaupun di tipe ganjil nantinya akan diambil satu aja karena tengahnya ada 1. Cuman karena ada yang genap akan kita ambil 2. Nah, lalu di line ke-30 di sini ada dikatakan bahwa jika listnya ini merupakan himpunan kosong, maka hasil artinya menjadi himpunan kosong itu. Lalu di line ke-31 ini merupakan code-nya di sini. List L itu sama dengan list in the elements L sama. Nah, di sini dikatakan jika NB elemen, nah NB elemen ini merupakan ini di sini ada ya. Nah, NB elemen ini itu untuk menghitung semua jumlah elemen yang ada di list tersebut. Jadi contohnya elemennya itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NB elemennya ada 5. Karena jumlah semua elemen yang ada. Jadi di sini dikatakan jika NB elemen L itu sama dengan 1 atau NB elemen L itu sama dengan 2 dan hasil listnya itu adalah list tersebut sendiri. Jadi contohnya listnya itu adalah
1 eee, jikanya 1, dan itu embel-elemennya hanya satu dan ya contohnya embel-elemennya adalah ada satu dan di sini tuh adalah angka 3. Contohnya list-nya itu ada angka 3 berarti embel-elemennya adalah 1. Berarti nanti untuk list-nya itu sendiri adalah si list itu sendiri. Kita kita ambil si list-nya itu sendiri. Jadi kalau jadi sorry ya. Jadi contohnya tadi kan embel-elemen itu 1 kan. Nah, 1 dan di sini itu adalah 3. Maksudnya elemennya itu ada 3, nama embel-elemennya total elemennya ada 1. Berarti untuk di sini itu si angka 3 itu sendiri. Nah, gitu juga kalau embel-elemennya itu atau total elemennya ada 2. Contohnya elemen isinya itu adalah 4 dan 5. Berarti embel-elemennya ada 2. Maka nanti hasil list-nya adalah si list itu tersebut sendiri, yaitu si 4 dan 5. Lalu lanjut, ini ada. Lalu itu untuk yang versi kalau dia eh, 1 dan 2 kan embel-elemennya. Lalu gimana kalau embel-elemennya ada 3 dan lain-lain. Nah, jadi untuk yang embel-elemennya itu ada 3 ataupun yang embel-elemennya ada 4, jadi misalnya seperti ini, kalau kita mengambil listnya, berarti kita buang si first element dan si last elementnya tadi yang ini. First elemen dan last elemennya kita buang. Kita ambil yang sisanya. Berarti misalnya gini, kalau elemennya ada 3, berarti ini embel-elemen 3 ataupun embel-elemennya ada 4, maka fungsinya adalah delete headlist. Kita dari dalam fungsinya. Jadi contohnya fungsinya itu adalah 1, 2, 3. Maka kita ambil headlistnya. Headlist itu kan ambil list tanpa elemen terakhir. Itu elemen terakhir dibuang, berarti sisa 1, 2. Karena listnya ada 1, 3. Lalu si tailistnya kita buang. Kita ambil tailistnya. Tailist itu untuk mengambil uh, si list tanpa elemen pertama. Kalau tadi fungsinya ada 1, 2, kita buang fungsi elemen pertamanya, lalu kita buang fungsi 1, berarti 2. Berarti benar kan? Mid dari 1, 2, 3 itu, middle-nya itu adalah 2. 2 aja. Nah, begitu juga dengan menggunakan untuk ini hasilnya sama. Nah, bagaimana untuk yang 4 elemen? 4 elemen contohnya 1, 2, 3, 4. Berarti middle-nya itu kan 2 dan 3. Pertama kita ambil headlist-nya. Headlist-nya itu berarti 1, 2, 3. Lalu kita ambil tailist dari segi 1, 2, 3. Berarti tailist dari segi 1, 2, 3 ini adalah 2, 3. Berarti benar middle-nya adalah 2, 3. Nah, itu cara kerja untuk 3 dan 4. Lalu bagaimana kalau lebih dari 4 NB elemennya? Nah, di sini kita menggunakan recursive tipe pengulangan. Jadi else, midlist, tailist, headlist, L gitu. Pemisalannya gini, kalau kita, contohnya angkanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti middle-nya itu adalah, berarti middle-nya ada 3 kan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini, jika dia tidak menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 kan elemennya itu 5. Berarti tidak benar kalau elemennya itu 1 ataupun 2. Maka lanjut ke else if. Nah, di sini tidak benar juga kalau elemen itu adalah uh, tetap paling 3 dan 3 ataupun 4 kalau tidak elemennya kali 5 berarti tidak benar ya angka. Nanti lanjut lagi. Terus berarti tidak benar. Kita tidak menggunakan yang ini. Berarti kita lanjut ke else ini. Gitu. Kita lanjut. Jadi ada pengulangan atau recursive dari situ. Jadi di rekursif kayak saya bilang tadi. Itu kan tadi kan udah masuk ke else. Karena kan tadi kan 5 NB elemennya. Dari yang atas tadi salah salah terus berarti masuk ke else akhirnya. Berarti kita ambil name list dari tails dari setlist si list tadi. Berarti pertama kita setlist dulu dia si 1, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 1, 3, 4. Lalu kita tailistkan berarti jadi 1, 2, 3, 4 berarti playlistnya jadi 2, 3, 4. Berarti sekarang kita rekursif dia si list baru tadi. Si 2, 3, 4 itu kita mid listkan kembali. Nah, kalau kita mid listkan si 2, 3, 4 di sini, berarti emblemnya ada 3. Berarti tidak benar kalau emblemnya itu 1 ataupun 2. Maka ya kita tidak bisa menggunakan code yang ini, berarti lanjut ke else if yang ini. Karena dia
benar bahwa dia itu sama dengan 3, dan kita kan menggunakan apa, berarti salah satu di sana benar. Jadi itu fungsi atau operator atau di sini. Karena fungsi operator atau ini karena kalau salah satu pun benar itu termasuk benar. Beda kalau dan. Kalau dan itu dua-duanya harus benar. Nah, setelah itu saya menggunakan operator atau. Dan tadi kan benar dia 3. Benar embelemen 3. Maka kita menggunakan code yang ini, tailist headlist ini. Berarti kalau menggunakan code itu sudah dapat fungsi 2. Jadi di reverse terus. Jadi contohnya ada list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kan itu nggak benar dari awal sampai akhir kita masuk PL. Kalau di headlist kan baru di list kan itu kalau kita 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, diambil headlistnya berarti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu di playlist kan berarti itu nanti jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti itu nanti fungsi ada 8 kan. Ada 8 list, ada 8 elemen. Kalau pas kalau per elemen masih salah, baru dipausekan lagi. Pokoknya sampai dapat si elemennya itu antara 3 atau 4. Antara 3 atau 4, maka bisa dapat tidak sedikit. Lalu lanjut di operator realization. Di sini termasuk operator realization, di mana di fungsi pertama itu ada NB element. Nah, NB element ini berfungsi untuk to count the number of elements in the list, di mana di mana dia adalah zero jika dia merupakan MG. Nah, jadi embelemen ini, tadi kan udah aku singgung sebelumnya. Embelemen ini berfungsi untuk hmm, menghitung jumlah elemen yang ada dalam satu list. Jadi contohnya listnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, NB elemennya atau elemennya sudah lahir. Nah, NB elemen ini nantinya akan menerima suatu tipe data list yang terdiri dari beberapa integer dan nantinya akan dikonversi ke integer juga. Kenapa dikonversi ke integer? Karena kan kita ngambil total elemennya. Total elemen ini ya lingkup bisa 10, bisa 5, bisa 100, bukan dalam tipe data list. Nah, lalu di line 41 ini dikatakan jika NB list yang kita input itu ada dalam bulan kosong, maka NB elemen ini adalah lalu lanjut dengan paragraf. Di sini ini kan tadi sudah saya singgung berdasarkan dari ini itu dari disinggung detail tadi. Nah, jadi itu kalau misalnya kayak tadi garis di sini itu merupakan fixed elemennya. Jadi contohnya garis elemen itu adalah satu. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5 kan. Tapi garis di sini adalah satu. Nah, list itu adalah si 2, 3, 4, 5 ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu pemisahannya. Nah, di sini juga merupakan ada rekursi ini sendiri. Jadi tadi kan satu 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 baru si list garis kan satu lalu si listnya ada 2, 3, 4, 5 itu sama dengan satu ditambah nb elemen list. Jadi di sini kan kita rekursif lagi si list ini. Si list tadi kan ada 2, 3, 4, 5. Dan yang pemisahannya sah. Kan list itu tadi adalah si 2, 3, 4, 5. Mungkin si satunya itu tadi sudah dibuang apa misalnya. Nah, si list baru itu adalah 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 pilihan sini. Maka si NB elemennya dicari lagi NB elemen dari 2, 3, 4, 5 ini. Terus jadi ada pengulangan terus sampai didapat dia himpunan kosong gitu. Pemisahannya tiga lah, bergak kepanjangan tiga lah listnya. Jadi kita mau cari NB elemen dari list yang terdiri dari 1, 2, 3. Berarti embelemennya kan kalau menurut kita logika hitung langsung kan itu adalah 3. Terus menurut code itu kita ini karakter. Jadi garis ini itu merupakan angka 1 dan listnya itu adalah 2 dan 3. Jadi sama dengan 1 ditambah elemen NB elemen list. Listnya tadi adalah 2, 3. Berarti masuk lagi ke sini NB elemen berarti yang garis sekarang yang di garis sekarang adalah si 2. Kita yang depan itu adalah si garis. Lalu si listnya itu adalah 3. Berarti sama dengan 1 ditambah NB elemen list. Listnya itu adalah 3. Nah, lalu NB elemen listnya itu masuk ke sini lagi. Kita terus ke sini lagi. Yang di garis itu adalah 3. Dan list di sini adalah kosong. Himpunan kosong. Berarti sama dengan 1 ditambah NB elemen list. Yang mana list itu tadi himpunan kosong. Karena listnya sudah merupakan himpunan kosong. Berarti sama dengan 0. Nah, tadi tambah satunya itu udah ada sebanyak 3 kali. Nah, tambah nolnya ada 1 kali. Berarti jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0. Berarti sama dengan 3. Berarti kan benar. Berarti totalnya ada 3. Itu cara kerja. Nah, lalu masuk ke line keempat ini ada fungsi concat. Fungsi concat ini berfungsi untuk ini concatenate to list
L L2 atau list L1. Jadi nantinya akan di-input 2 list, di mana listnya itu adalah list L1 dan L2. Nah, lalu fungsi concat ini berfungsi untuk menggabungkan kedua list tersebut, di mana uh, L2 ini berada setelah L1. Jadi contohnya L1-nya 123, L2-nya adalah untuk 5, 6. Maka kalau disatukan jadi 1, 2, 3, 4, 5, gitu. Jadi fungsi concat ini akan menerima dua tipe data list dan nantinya akan dikonversi juga ke tipe data list juga. Nah, jika kontak ini, jika kontak ini nantinya L1-nya itu input yang kosong dan L2-nya merupakan ada isinya, maka hasil kontak ini adalah L2 langsung. Alias L1-nya adalah input kosong. Lalu untuk yang enggak kosong gimana? Kontak dari ini X-2 L1 dan belas ini. Tadi kan udah aku jelaskan, udah kesinggung lah sebelumnya ini nanti dari bentuk ini itu apa. Jadi contohnya L1-nya itu adalah 123. Maka si X-nya itu adalah 1, 2, 3 itu adalah si L1. Maka sama dengan 1, jadi di sini ada rekursi lagi. 1 digabungkan dengan hasil konflik dari L1 dan L2. Lagi gitu. Jadi contohnya L1-nya adalah 1, 2, 1, 2 dan L2-nya itu adalah 1, 2, 3. Maka lakon itu tadi kan satu di sini terus sama dengan satunya itu adalah angka 2 berarti yang sama dengan 1,2 konkat ingat titik dua itu berfungsi menggabungkan berarti sama dengan 1,2 konkat L1 L2 L1 yang baru di sini adalah si angka 2 berarti konkat dari 2,2 L1 satunya adalah himpunan kosong jadi nggak ada lagi berarti 2 L2 sama dengan satu tadi kan satu di depan sandangan satu baru digabungkan lagi dengan 2,2 konsep satu ini dua keras satu sudah merupakan himpunan kosong dan menurut sini kalau belum sampai ke himpunan kosong maka masuk aja L2 yang keluar maka karena tadi di awal sudah ada satu lalu titik dua lagi kedua maka titik dua lagi itu hasil dari ini kontak himpunan kosong dengan L2 itu L2 langsung maka ada hasilnya ada 1, 2, 1, 2, 1, 3. Lalu di line 9 ada reverses. Reverses ini keeps always with the order of elements reverse from the original list. Jadi berfungsi mengambil kembalikan dari list tersebut. Nah, reverses ini nantinya akan menerima satu tipe data list dan nantinya akan konversi ke tipe data list. Nah, fungsinya sendiri itu menggunakan fungsi operator bawaan dari Haskell yaitu reverse. Jadi kalau di input 1,3 maka menggunakan fungsi ini harus jadi 3,21. Lalu lanjut di line 53, ini ada max list. Max list ini berfungsi untuk returns the value of the large element in the list, that is the list on the one element. Jadi max list ini berfungsi untuk mengambil nilai terbesar dari list tersebut. Jadi contohnya itu fungsi itu terdiri dari angka 5, angka 11, angka 2, angka 10, dan angka 100. Maksudnya max list ini adalah 100. Nah, jadi max list ini nantinya akan menerima satu tipe data list dan nantinya akan dikonversi ke data integer. Kenapa integer? Karena kan kita hanya mengambil satu elemen yang disebut sebagai max. Maka nanti dikonversi ke satu integer aja. Nah, lalu lanjut sini. Lalu lanjut di sini, max list-nya itu dikatakan jika merupakan himpunan kosong di sini, maka tidak kenal. Lalu di sini dikatakan jika max list-nya ini terdiri dari satu elemen aja, yaitu X, maka hasilnya adalah X. Jadi, kalau listnya itu adalah terdiri dari angka 3, maka max list-nya 3 aja langsung. Karena kan dia nggak punya lawan, yang isi 3 aja listnya. Nah, lalu lanjut di sini, gimana kalau lebih dari satu si elemennya? Maka ini max list dari J dari 2K dari 2 list. Jadi, J dan K ini merupakan integer ya. Contohnya, listnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka si J itu 1, si K itu adalah 2, dan listnya itu adalah sisanya 3, 4, 5. So, if J lebih besar sama dengan K, jika J-nya itu lebih besar sama dengan K, maka lanjut ke sini. Di rekursi ke next list J titik dua list. Dan jika salah, J lebih besar sama dengan K, maka ke next list K titik dua list. Contohnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 6. 1, 3 aja bergak kepanjangan. Jadi listnya itu adalah 1, 2, 3.
Maka J-nya tadi kan 1, K-nya adalah 2, maka listnya otomatis ada 3. Jadi jika 1 lebih besar sama dengan 2, itu kan false. Kan false jika 1 lebih besar dari sama dengan 2. Maksudnya kita nggak menggunakan then, kita lanjut ke else-nya. Jadi sekarang karena false si 1 lebih besar sama dengan 2, maka kita rekursif lagi si max list-nya, di mana max list dari yang kita cari itu max list dari 2.2 listnya. 2.2 listnya. Nah, si K-nya itu adalah si 2 tadi, dan listnya itu adalah si 3 tadi. Lalu lanjut ke revisi ke sini. List ini. Maka si J yang baru sini adalah si yang kedua. Si K-nya adalah si 3. List ini adalah ukuran kosong. Ini nah. Jadi, if, if J lebih besar sama dengan K, kan? If J lebih besar sama dengan K, tadi berarti kan tadi J-nya adalah si 2, K-nya si 3. Berarti karena 2 lebih besar sama dengan 3 itu false, maka kita masuk else. Else-nya itu lanjut ke sini, matrix dari si K-nya. Si K-nya tadi kan 3, 3.2 list. Terus kan listnya itu tadi udah yang kosong. Berarti sekarang K.2 yang kosong di sini. Lalu lanjut ke sini. Karena harus ke sini kan. Nah, sini. Setelah si listnya itu tadi udah kosong, pasti K itu adalah otomatis merupakan input yang berdiri sendiri. Berarti dia yang terdiri dari satu elemen, si K, atau si angka 3 tadi. Maka otomatis, basisnya karena ada fungsi ini tadi, ini, maka otomatis si basisnya itu adalah si K. Dimana si K itu adalah si 3. Itu cara kerjanya. Lalu lanjut di sini ada elemen Kn. Elemen Kn ini artinya itu to return the value of the element of acquisition and in list L. The size of the list must be greater than or equal to N. Nah, jadi artinya itu elemen Kn ini berfungsi untuk mengambil suatu posisi dari si L. Jadi contohnya posisi n di L tersebut. Jadi contohnya n-nya itu adalah 2 dan L dan listnya itu adalah 1,5. Berarti n kedua n2 n sama dengan 2 dari list tersebut adalah angka 2. Jadi mengambil posisi n dari list tersebut. Di mana ukuran dari list ini itu harus sama dengan n. Gitu. Karena kan contohnya gini, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti size-nya kan 5 atau n elemen ada 5. Kita nggak boleh ngambil n sama dengan 6. Karena nggak mungkin ada n sama dengan 6 dari list tersebut. Nah, jadi elemen N ini nantinya akan menerima dua tipe data, yang dimana satu adalah sudah satu tipe data list dan satunya adalah integer. Integer yang di sini itu adalah si n-nya. Nah, dan nanti akan dikonversi ke integer juga. Nah, ke integer, langsung kita yang ada elemen, di mana elemen tersebut berada di posisi n. Nah, lalu di sini fungsi yang kita fungsi yang kita input adalah elemen kosong dan ditanya n juga n ke 1 kan sudah sama dengan 0 karena ini n kosong. Nah, lalu lanjut di nanti langsung katakan elemen ke n a titik 2 list n sama dengan ini. Nah, contohnya listnya itu adalah 1, 2, dan 3. Berarti A-nya adalah 1 dan listnya itu adalah 2, 3. Jadi jika dan n itu kita misalkan jangan contohnya listnya itu adalah 5, 6, 7. Berarti A-nya itu 5, listnya 6, 7. Nah, n-nya itu contohnya adalah n sama dengan 2. Berarti saya tanya berapa posisi kedua dari list tersebut apa gitu. Sedangkan n yang sama dengan 2. Nah, jadi jika n sama dengan 1, dan sama dengan 1, maka otomatis si A-nya aja langsung kita ambil. Jadi contohnya, kalau ini yang tadi saya input pada 1, maka itu berarti maksudnya itu si A. Si A itu kan tadi 5, maka otomatis 5. Namun kalau bukan n sama dengan 2, kita lanjutkan else-nya. Rekursif lagi dia. Elemen elemen ke n, namun n-nya itu dikurangi 1. Nah, rekursifnya itu si nah, tadi false kan, maka kita cari elemen ke n dari list dari list ini. Listnya tadi kan 67, karena kan A-nya sama dengan 5, berarti listnya itu ada 67. Berarti elemen ke n dari 67, di mana n-nya itu kita kurangi 1. Jadi pertama kan n sama dengan 2, berarti sekarang kita kurangi 1, jadi n sama dengan 1. Kita kurangi. Kenapa kita kurangi n-nya? Karena listnya itu juga udah berkurang. Jadi pertama listnya itu kan ada tiga listnya. Sekarang kan list yang baru itu udah terdiri dari 2. Karena yang list pertamanya itu kita buang. Tapi n juga kita kurangi. Nah, jadi yang barunya itu jadi elemen ke n dari list 67 dengan dari n sama dengan 1 per n yang tadi kan udah kita kurangi. Berarti udah kecil ke sini lagi. Berarti n-nya nanti sama dengan
6, karena tadi kan listnya 67, berarti yang sama dengan 6, listnya sama dengan 7, dan yang sama dengan 1, bracket selanjutnya. Nah, dan di sini benar jika benar yang sama dengan 1, dan yang kita ambil itu adalah si A yang langsung itu, sedangkan si A-nya adalah 6. Berarti kan benar, fungsi kedua dari 5, 6, 7, dan 6. Gitu. Lalu lanjut di sum list. Sum list ini berfungsi untuk generates the total value of the elements contained in this L. Jadi berfungsi untuk mencari jumlah dari seluruh listnya. Jadi contohnya listnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah listnya itu bukan total elemen ya, jumlah list. Jadi jumlah listnya itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Berarti hasil sama dengan 15. Nah, sum list ini nantinya akan menerima satu tipe data list dan nantinya akan dikonversi ke tipe data integer. Kenapa ke integer? Karena kan hasil total semuanya kan bentuk integer. Nah, sum list ini contohnya. Contohnya itu squad-nya itu adalah 1, 2, 3. Kalau menurut logika kita jumlah langsung kan hasilnya 6 kan. Nah, jadi kalau mau menggunakan kode berarti sum list 1 hanya itu adalah 1, list itu adalah 2, 3. Berarti A1 list 2, 3. Kalau dengan jika NB elemen dari A ke list ini sama dengan 0, atau total elemennya sama dengan 0, maka sum list kita adalah 0. Namun jika itu false, maka kita lanjut ke else. Else if ini. Else if jika NB elemen dari A titik 2 list itu sama dengan 1, maka kita ambil first elemennya. First elemen dari si yang tadi itu aja langsung. Jadi contohnya NB elemennya adalah 1. Contohnya itu listnya adalah angka 3. Maka kita ambil first elemennya. First elemennya si 3 aja langsung. Berarti sum listnya adalah 3 gitu. Namun karena itu false, karena kan uh, false jika NB elemennya itu sama dengan 1. Maka lanjut ke else saja. Terus A tambah sumlist dari list yang tadi. Tadi kan hanya itu adalah angka 1. Berarti di rekursif lagi, A ditambah rekursif dari sumlist dari list. Listnya itu adalah 2, 3. Berarti kita cari sumlist dari 2 dan 3. Lalu lanjut masuk lagi ke sini. Berarti sumlist dari hanya sama dengan 2, di sini adalah 3. Karena dia false elemen sama dengan 0 dan dia false elemen sama dengan 1, berarti jadi karena tadi 1 kan pertama berarti 1 ditambah 2 karena kan A barunya adalah 2. 1 tambah 2 tambah sumlist dari 3. List yang baru ada 3. Lalu rekursif lagi ke sini. Tapi terus kan 2. Berarti sekarang dia adalah yang terdiri satu elemen. Nah, dia false merupakan himpunan kosong dan dia benar merupakan elemen yang sama dengan 1. Berarti kita ambil first element aja langsung. First element dari 3 berarti adalah 3. Berarti hasilnya itu nanti bakal menjadi 1 tambah 2 tambah 3 berarti sama dengan 6. Gitu cara kerjanya. Lalu lanjut untuk Poin ke-79 ada fungsi average list, di mana average list ini berfungsi untuk generate the average value of the elements contained in list L. Itu untuk mencari rata-rata dari list tersebut. Nah, average list ini nantinya akan menerima satu tipe data list dan nantinya akan dikonversi ke tipe data double. Tipe data double ini merupakan tipe data desimal. Karena kan ini kan rata-rata. Jadi rata-rata itu bisa aja hasilnya itu dalam bentuk double dalam bentuk sini. Maka hasil konversinya itu kita buat double. Nah, lalu jika average list yang dengan ini listnya adalah penuh kosong, maka hasil average listnya adalah 0. Lalu lanjut, sini average list, dan untuk yang enggak penuh kosong, itu cara kayak gini. Di sini saya menggunakan operator let ini. Jadi, let, nah, let di sini artinya akan ada beberapa fungsi yang dimisalkan. Jadi contohnya fungsi karena kan menurut logika kan untuk cari rata-rata itu sama dengan jumlah dari semua list dibagi total elemennya. Nah, jumlah dari semua list itu bisa saya misalkan dari A dan total elemennya jadi B. Tadi kan untuk cari jumlah semua list itu udah ada fungsi yaitu sum list untuk total elemennya itu NB elemen. Nah, lalu untuk mencari average-nya itu pakainya aja langsung in from integral A baru garis from integral B. Jadi ini itu merupakan from integral ini merupakan salah satu operator dari Haskell untuk mencari hasil bagi. Beda dengan div. Div itu kan kita ngambil hasil bagi pembuatannya aja. Gitu. Jadi contohnya 1 bagi 2 itu kan 0,5 harusnya. Kalau pakai div, itu hasilnya 0. Jadi 0, karena kita ambil depannya aja tanpa si komanya. Nah, kalau pakai from integral itu ikut sama komanya, jadi hasilnya 0,5. Tuh, karena di sini menggunakan operator Lalu lanjut di line 88, di sini kita masuk ke predicted realization.
Dan dia ada beberapa fungsi di predikat analisis ini. Fungsi yang pertama itu adalah SNP. SNP ini uh, berfungsi untuk uh, mencari tahu apakah fungsi itu tersebut benar-benar merupakan hitungan kosong. Jadi, SNP yang mas pada database nantinya akan dikonversi ke tipe data boolean, yaitu antara true dan false. Nah, SNP contohnya, nah di sini kita menggunakan fungsi bawaan dari Haskell, yaitu null gitu. Jadi, ya, operator null ini nanti akan memeriksa apakah si fungsi tersebut benar himpunan kosong. Jika dia merupakan himpunan kosong, maka akan keluar true, namun jika tidak benar akan keluar false. Lalu lanjut di line 93, ini adalah fungsi is one element. Is one element ini untuk memeriksa apa is true if the list contains only one element. Jadi untuk memeriksa apakah list tersebut terdiri dari satu elemen. Nah, jadi is one element ini akan menerima dua tipe data, yaitu menerima satu tipe data, yaitu tipe data list, dan nantinya akan dikonversi ke tipe data boolean, yaitu apakah dia true atau false. Nah, untuk mencari tahu apakah dia terdiri dari satu elemen, itu kita menggunakan menggunakan ini tadi, kita menggunakan operator salah satu fungsi dari operator realization yaitu NP element. Jadi is one element L sama dengan NP element sama dengan satu. Kenapa di sini menggunakan sama dengan double? Jadi kan udah banyak kenapa sama dengan double gini gitu. Karena itu untuk memeriksa apakah sama dengan gitu. Jadi contohnya A sama dengan B. Itu untuk memeriksa apakah A sama dengan B. Beda dengan A sama dengan B, sama dengannya satu. Kalau A sama dengan B, itu itu untuk memastikan bahwa A itu sama dengan B. Jadi contohnya gini, contohnya di input gini, 2A ditambah 2B. Karena A sama dengan B tadi, ini bisa aja jadi 2A tambah 2A. Karena kan A sama dengan B. Jadi 2A tambah 2A sama dengan 4. Itu. Itu artinya kalau satu sama dengannya satu. Beda kalau sama dengannya ada dua. Kalau sama dengan dua, itu untuk memeriksa apakah itu benar. Jadi, pentingnya itu, kalau ada A sama dengan B, itu menanyakan apakah A sama dengan B. Gitu artinya. Nah, jadi di sini, jika NB elemen dari L itu sama dengan satu, maka Anda akan keluar true. Dan jika tidak benar NB elemennya sama dengan satu, maka keluar false. Lalu lanjut di sini ada fungsi is equal. Is equal ini untuk memeriksa apakah yang satu nantinya akan sama dengan L dua. Nah, is equal ini akan menerima dua tipe data. Silakan kita dua tipe data list. Silakan kita memeriksa apakah dua list ini memiliki sama nilainya. Berarti akan diinput dua tipe data list. Dan nantinya akan dikonversi ke tipe data boolean, yaitu antara true or false. Nah, jadi is equal jadi nanti jika list satu dan list kedua yang diinput ini merupakan himpunan kosong sama dengan sama-sama himpunan kosong, maka akan keluar true. Nah, lalu gimana jika dia tidak benar himpunan kosong? Dan di sini kan ada is equal ini. Ini adalah fungsinya. Di sini akan sisi saya menggunakan word operator word ya. Ketika. Nah, jadi sini contohnya kan tadi ada dua list. Kalau listnya itu adalah 1, 2, 3 itu satunya dan L2 itu udah buat 4, 5, 6. Berarti kalau kita tengok itu aja, berarti kan untuk false. Namun kalau untuk vote sendiri itu kayak gini. Nah, untuk A-nya itu sendiri, dari sudut kami itu adalah satu, listnya itu adalah 2 dan 3. Sedangkan tadi kan 1, 2, 3. Nah, untuk di sini, B-nya dari B-nya itu, ini untuk list kedua ya. Nah, ini list pertama, ini list kedua. Untuk list kedua, B-nya itu 4, dan B-nya itu adalah 5, 6. Nah, lalu kita menggunakan guard. Guard di sini itu sama dengan if else juga ya. Cara kerjanya. Nah, jadi jika NB elemen dari uh, satu sama dengan NB elemen dua, jadi untuk memeriksa apakah suatu fungsi tersebut sama, itu ada beberapa syarat. Syarat yang pertama itu NB elemennya harus sama-sama dengan satu sama dengan dua sama dengan tiga. Nah, cara yang tadi kan fungsinya 1, 2, 3 sama dengan 6. Itu benar jika dia sama-sama dengan tiga. Namun di sini ada N. N
dan A sama dengan B. Jadi A sama B-nya itu harus sama gitu. Oh gitu. Hmm, gitu. Kan tadi kan A-nya sama dengan satu, B-nya itu adalah 4. Berarti satu apakah harus sama dengan 4? Tentu false. Maka nggak perlu lanjut ke sini lagi. Karena ini udah benar, ini false. Karena ini menurut tes ada adalah operator dan, maka itu sudah otomatis ke objek wise-nya itu false. Namun, gimana kalau A-nya sama dengan B-nya? Jadi contohnya, di sini itu adalah 1, 2, 3. Dan di list itu adalah uh, dan jangan tiga. Sebenarnya listnya itu ada 1, 2, yang satu lagi adalah 1, 3. Berarti A-nya itu adalah 1, A-listnya adalah 2, B-nya adalah 1, dan B-listnya adalah 3. Nah, dan elemennya kan sama-sama dengan 2, dan A-nya sama dengan B. Kalau kan tadi A sama B itu sama-sama dengan 1. Nah, lalu uh, kita udah masih sampai sini. Kita lanjut ke is equal, alis dan tulisnya. Di sini ada rekursi juga, ya. Jadi is equal. Kita masuk ke kita is equal kan lagi sisa dari list tadi. Is equal dari alis dan belis. Berarti is equal dari alisnya kan tadi kan 2 dan belisnya adalah 3. Berarti is equal 2 sama 3. Berarti masuk ke sini lagi. Berarti nanti A yang barunya sama dengan 3. B yang barunya sama dengan 3. A yang tadi 2, B yang. Nah, NB elemen itu sama-sama dengan 1. Nah, A sama dengan B, tentu itu false. Karena kan tadi A-nya 2, B nya 3. Berarti A tidak sama dengan 2. Berarti is equal yang di sini tadi itu adalah false. Berarti kan ini true and false. Berarti karena true and false, kalian ini merupakan operator dan itu tidak boleh ada satupun yang salah. Nah, berarti dia akan keluar false gitu. Misalnya jika is equal yang tadi, yang satu dengan C adalah true, maka akan keluar true semuanya. Lalu lanjut di sini ada is member. Is member ini itu untuk memeriksa if true if false is an element of the star. Jadi fungsi is member ini berfungsi untuk memeriksa apakah X yang di input ini nanti merupakan elemen dari satu list yang kita input juga. Jadi is member ini akan menerima dua tipe data integer, eh, menerima dua tipe data, satu tipe data list dan satu lagi tipe data integer saja, dan nantinya akan dikonversi ke boolean, yaitu true or false. Jika dan jadi this member, jika list yang kita import adalah merupakan himpunan kosong, maka ditanya apakah X ini merupakan list dari himpunan kosong tersebut false karena kan dia himpunan kosong. Lalu lanjut di sini. Sini menurut saya maka pemisahan aja langsung. Jadi contohnya itu satu, dua, dan tiga. Di sini itu adalah satu, dua, tiga. Dan ditanya apakah dua ini merupakan list dari satu, dua, tiga. Tentu kalau menurut logika ya benar kan. Namun jika menggunakan code sini, A-nya itu adalah si satu. Jadi A sama dengan satu dan listnya itu adalah eh, dua tiga. Karena kan tadi listnya satu dua tiga. Berarti satu listnya dua tiga, X-nya adalah dua. Berarti sama dengan jika X sama dengan A, jika X sama dengan A, maka akan keluar dulu. Jadi, jika S itu tadi sama dengan A, karena kan tadi kan A-nya itu sama dengan 1. Jadi misalkan A-nya itu adalah sama dengan 1. Sama dengan 1 berarti jika X sama dengan 1 itu true. Karena kan tadi kan A-nya 1, berarti X sama dengan 1 true. Kalau positif. Namun karena dia tadi X sama saya itu adalah 2, berarti apakah 2 sama dengan 1? Tentu itu false. Kalau masuk ke S-nya. False masuk ke mirip suku lagi berarti list member list X. Listnya itu tadi kan 23 yang list ini 23 berarti is member 23 X gitu. Jadi misalnya itu gini, karena tadi si X ini bukan merupakan si first elemennya, maka kita melanjutkan memeriksa apakah si X ini merupakan bagian dari playlistnya gitu misalnya. Jadi jika dia bukan merupakan first element, kita lanjut ke playlist yang dipisah. Jadi itu kalau dari tadi saya buat kayak gini-gini dia. Jadi pertama itu, ada ini kan ada gini. Jadi pertama itu diperiksa diperiksa dulu si first elemennya. Jika dia first elemennya itu benar sesuai dengan yang saya opera dengan kode yang saya buat tadi, maka masuk aja keluar sebenarnya tersebut. Namun jika tidak benar dia asal tidak sesuai dengan himpunan first elemennya ini, maka diperiksa lagi di listnya. Jadi kalau dia yang pertama enggak, maka kita rekursikan lagi, namun rekursi ini adalah si tailnya gitu.
Nah, jadi kan yang di barunya ini is member list dari 23, S-nya si 2. Jadi rekursi baik di sini. A-nya sama dengan 2, S-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 2. Nah, S-nya sudah sama dengan 2, kita keluar true. Lalu lanjut di sini ada is first. Is first ini yaitu untuk memeriksa if true if X is the first element in list L. Jadi untuk memeriksa apakah si X yang diinput merupakan elemen pertama dari list itu. Nah, nanti is first ini sama juga dengan is member, itu mirip dengan is member juga. Namun bedanya ini is member kan untuk memeriksa apakah si X ini merupakan elemen dari suatu list. Namun untuk is first ini untuk memeriksa apakah si elemen tersebut merupakan elemen pertamanya. Nah, dispersinya nanti akan menerima dua tipe data, satu tipe data list dan satu lagi tipe data integer, dan nantinya akan dikonversi ke tipe data boolean. Nah, untuk fungsinya itu sendiri, itu seperti ini cara kerjanya. Bentar ya, karena data saya habis. Hmm. Oke, lanjut. Tadi ini is first kan. Nah, di sini saya menggunakan operator buat ini kan sama dengan if else juga. Jadi is empty berarti kan di sini. Jika suatu list yang itu benar empty, keluar false. Karena jika di himpunan kosong, maka tidak bisa tidak bisa didefinisikan atau nggak dikasih tahu apakah X yang kita input ini merupakan elemen pertamanya. Maka dia keluar false. Otherwise, kita menggunakan ini first element L sama dengan X. Gitu. Karena kita kan ini is first kan, berarti kita gunakan aja uh, ini tadi si selectoralization yang tadi yang first element aja langsung. Nah, jadi jika ini aja langsung first element dari list tersebut sama dengan X, maka langsung aja klik. Itu cara kerjanya. Nah, lalu lanjut di halaman 120 ada islas. Islas ini untuk memeriksa apakah text di input ini benar merupakan elemen terakhir dari L tersebut. Nah, ini sama juga dengan islas. Jika dia merupakan himpunan kosong, langsung aja false. Namun untuk yang bukan himpunan kosong, langsung sama dengan ambil aja apakah last elemen dari L tersebut dari list tersebut sama dengan X. Jika last elemennya sama dengan X, maka sudah otomatis true. Lalu lanjut ini ada ini is NB element. Is NB element ini yaitu untuk memeriksa apakah total elemen dari list pertama sama dengan total elemen dari list kedua. Jadi list NB element nantinya akan menerima dua tipe data list dan nantinya dua tipe data list ini akan dikonversi ke dalam bentuk boolean true or false ya. Nah, untuk code ini sendiri, if NB elemen L1, L2 itu sama dengan if NB elemen L1 sama dengan NB elemen L2. Jika benar, maka akan keluar true. Namun jika salah, false. Jadi kita menggunakan operator dari NB elemen, operator yang NB elemen tadi, CC. Karena kan udah ada operatornya, kita panggil aja jika benar sama-sama dengan totalnya maka keluar true, jika salah false gitu. Lalu lanjut di is reverse. Is reverse ini itu is true if list L2 is the reverse of list L1. Jadi itu untuk memeriksa dia itu kan berbeda benar jika list list kedua atau list L2 ini merupakan reverse dari list pertama. Jadi kan tanya list kedua itu adalah 321, 321. Lalu list pertamanya adalah 13. Nah, reverse dari list pertama kan 321. Nah, list kedua yang 321 berarti sama-sama dengan itu yang dikeluar is reverse-nya. Nah, jadi is reverse ini menerima dua tipe data list dan nantinya akan dikembalikan ke tipe data bentuk boolean. Nah, lalu is reverse untuk code itu sendiri kita menggunakan is equal aja langsung. Karena kan is equal tadi itu memeriksa apakah dua base ini merupakan yang sama. Namun kita nggak menggunakan is equal L1 L2. Karena kan kita memeriksa apakah si L2 ini reverse dari L1. Maka si is equal dari reverse diff L1 dan L2 gitu.
Nah, lalu lanjut di line 137 ada is F elemen M yang berfungsi untuk memeriksa apakah benar elemen X yang kita input nanti merupakan nilai dari false, namun dia harus tepat di posisi N yang kita input. Gitu. Jadi contohnya listnya itu adalah 1, 2, 3 dan X yang ditanya itu adalah X ketiga, dan list ketiga nih. Pokoknya listnya itu 4, 5, 6 dan X yang ditanya itu adalah 6 dan N-nya itu adalah 3. Berarti benar. Berarti kan benar yang kita X yang kita input itu adalah eh, Oke, ceritain itu kan tadi kan 6. Berarti ini benar esensi ini merupakan elemen dari list tersebut dan dia tepat di posisi KM yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan tadi kan 3 gitu. Jadi, terus elemen KM ini nantinya akan menerima tipe data, di mana satu ada tipe data list dan dua lagi ada tipe data integer. Yang satu ini merupakan yang dua tipe data integer ini untuk X dan N-nya. Dan nantinya akan dikonversi ke bentuk data boolean, yaitu true or false. Nah, is elemen LXN itu sama dengan untuk memeriksanya itu kita pakai uh, fungsi ini realisasi predikat yang ini, yang satu realisasi predikat yang is member, satu lagi untuk fungsi ini ganti elemen lah. Jadi pertama, ya tadi predikat is elemen ini kita periksa apakah is member si X tadi. Nah, jika udah benar dia si X merupakan member dari elemen tersebut, maka diperiksa lagi ada dan kan. Jadi dua-duanya harus benar kan. Dan apakah X ini merupakan elemen dari X. Jadi kan untuk periksa apakah X ini merupakan sama dengan elemen dari elemen elemen ke M. Maksudnya apakah X ini merupakan sama dengan dari nilai dari suatu list yang dari posisi ke N gitu. Jadi artinya gini, pertama, maksudnya itu kan tadi ada elemen 6, terusnya itu 6, dan itu 3. Berarti is elemen LX, is elemen 4, 5, 6, terusnya itu adalah 6, dan itu true, dan 6. Tapi ini bisa bagi 6, apakah 6 sama dengan elemen N dari 4, 5, 6, 3. Berarti kayak posisi ketiga dari elemen 4, 5, 6 kan adalah 6. Dan 6 sama 6, true, itu true. Baru lanjut di false. Lalu lanjut di sini ada order function di sini yaitu get result input input di sini nanti get result input ini melihat satu tipe data integer dan dia akan di ada di lokasi ke tipe data input output yang input output ini mengenai ini tipe data range yang terdiri dari beberapa integer. Lalu get list gitu. Lalu getlist for input ini jika getlist for inputnya nol maka keluar return gini bentukan gini. Kalau getlist for input n sama dengan 2 gini. Let's check it out n for input ini s ini ya acuan yang saya buat tadi x itu 2 x. Nah, lalu lanjut ke line system 52 ini ada main titik 2 io. Ini artinya ada satu posisi yang bernama main yang memiliki memiliki tipe data io. Lalu main sama dengan do sini totalis ln io in. Jadi artinya itu ln di sini itu eh, artinya itu dibaca dari apa? Dari si terminal yang dari terminal di bila itu diambil dari terminal yang saya ketik nantinya gitu. Coba. Nah, jadi totalis satu sini. Terus, nah, artinya itu nanti di terminal itu oh, saya ketik totalis satunya itu ada angka, satu nanti bawahnya itu ada empat, dan misalnya itu tiga. Satu, misalnya totalisnya adalah empat. Terus kenapa? Dan empat. Tadi udah saya input di bawah setelah itu ada angka 15, angka 20, angka 25, angka 30, berarti 15, 20, 25, 30 ini merupakan kesatuan atau gabungan dari list L1 gitu. Jadi kalau saya input 4, yang ke bawahnya itu merupakan L1. Jika, jika saya input 3, 3 yang ke bawahnya itu merupakan L1. Nah, gitu juga untuk total list dari fungsi dari ini, kok yang ini juga gitu. Nah, ini sama dengan dua elemen ini. Nah, lalu lanjut ke ini yaitu
di apa, di jadi intinya tuh kayak ini gini, put and input output integer. Jadi artinya tuh dibaca dari line di terminal nanti. Nah dan dia tuh sebentar integer. Nah, yaitu tadi kan bekerja di sini konsol dan konsol. Lalu lalu nanti juga ada disuruh inputan satu dan inputan dua. Jadi contohnya dia di apa ya, gimana ya, jalan pertama itu contohnya saya bikin satu dan keduanya itu adalah dua. Berarti dua ini merupakan list dari L1. Lalu di line ketiga saya buat angka tiga. Lalu di yang kedua. Lalu di line keempat sama yang kelima saya buat dua tiga. Berarti dua tiga ini merupakan uh, gabungan list dari soal kedua. Berarti sekarang masuk ke line keenam. Line keenam ini nantinya akan menjadi E. Line keenam ini nantinya akan didefinisikan sebagai E. Kalau di bulan ketujuh itu didefinisikan sebagai M1, dan ke-8 didefinisikan sebagai M2, dan ke-9 didefinisikan sebagai X1, dan lain ke-10 didefinisikan sebagai X2 gitu. Nah, jadi gitu. Lalu di sini using console and const kita menggunakan fungsi console dan const tadi gitu. Nah, let uh, let tadi itu kan fungsi operator lain ini untuk memisahkan beberapa fungsi gitu. Jadi contohnya kayak tadi, sumlist itu kalau saya misalkan sebagai A, berarti kita mau operator else, let saya. Nah, jadi let L1 konsol itu. L1 konsol itu sama dengan konsol L1. Konsol L1 itu kan tadi udah ada di bagian dari konstruktor realization. Nah, L1 konsol ini merupakan konsol dari L1 dan E. Nah, lalu L2 konsol merupakan konsol dari E dan L2. L2 konsol merupakan konsol dari L2 dan E gitu. Nah, di sini ada put strn ini put strn E show E. Jadi artinya itu untuk mencetak nilai E di output nanti. Jadi misalnya di show E gitu. Plus dan plus plus di sini untuk fungsi untuk menggabungkan string yang kita ketik, string yang kita pengen ada dengan hasil yang ingin kan jadi gitu. Jadi itu eh, sama dengan itu akan digabungkan sama hasil dari show A ini nanti gitu. So ini kan di sini saya input 3, maka nanti di outputnya keluar jadi sama dengan 3 gitu. Begitu juga dengan L1, show L1, L1 di sini, ini L1 di sini nanti gitu. Nah, S1 konsol sama dengan sebelas konsol ini gitu. Gitu. Nah, lalu sini itu untuk uh, ya untuk yang constructoralization ya. Untuk memanggil si constructoralization di sini kita udah mulai memanggil si uh, literaturization, memanggil self-realization, dan memanggil predicate-realization-nya. Nah, di sini pertama ada calling first elementnya. Nah, put STRLN first element L1, show first element L1. Dan tadi kan saya sudah bilang put STRLN itu untuk mencetak si uh, fungsi yang kita pengen itu di outputnya. Nah, untuk tanda yang ini, tanda dolar dan tanda plus plus ini untuk menggabungkan suatu string yang kita pengen keluar di output dengan hasil dari suatu fungsi yang kita panggil. Gitu contohnya. Jadi, nanti di output itu akan keluar first element L1 sama dengan hasil dari ini, hasil dari first element L1. Contohnya first element L1-nya itu ada 1, 3. Berarti first elemennya ada 1, maka nanti di output keluar first element L1 sama dengan 1. Nah, begitu juga dengan yang lain di sini seperti kayak calling calling headlist, calling is equal, calling is member, calling ini seperti callingnya, calling ini, calling is autonomous, bla 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 dan lain-lain gitu. Itulah sampai akhir. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mendemo dari si code yang saya buat ini. Jadi yang pertama itu kita compile dulu sih ya. Nah, jadi sudah berhasil di-compile, lalu kita panggil ini. Sekarang kan kita udah berhasil compile si fungsi tersebut, dan fungsi yang sudah saya compile tadi, saya simpan dalam bentuk nama P. Lalu sekarang kita panggil fungsi nama si nama P tadi gitu. Jadi kok ini udah saya berhasil compile dia, dan saya simpan dalam bentuk nama P. Dan kita panggil bentuk ini. Nah, sudah saya panggil, dan di sini saya diminta untuk menginput beberapa data user ini ya. Nah,
sama totalis 1. Totalis 1 yang saya pengen itu contohnya angka 5. Nah, angka 5 yang saya ikut contohnya itu adalah, eee, karena 5 kan, totalis yang L1 saya 5 berarti ada 5 ke bawah itu merupakan L1 gitu. Kita input 5 lah untuk L1-nya. Jadi contohnya ada 55, 43, 78, 12, dan 30. Ini kan ada 1, 2, 3, 5. Nah, nanti yang kelima ini merupakan bagian dari L1 gitu. Lalu lanjut sini kita input totalis untuk list kedua. Contohnya untuk totalis list kedua saya buat ada 4, berarti 4 ke bawah merupakan L2. Contohnya itu 66, baru contohnya 99, lalu 12, 13 saya, 13 dan satu lagi 77. Nah, 4 ini nanti akan menjadi L2. Tuh. Lalu lanjut, sekarang udah masuk ke E-nya. Contohnya E yang saya minta itu 100 lah ya, dan Nah, N1. N1-nya itu, tadi kan N itu di sini berfungsi untuk menanyakan posisi ke N dari fungsi tersebut. Gitu. Jadi contohnya untuk N1-nya itu, ini untuk menanyakan N dari posisi N dari les pertama gitu, N1. Contohnya N1-nya itu saya tanya posisi ketiga dari les tersebut. Nah, lalu untuk N2-nya saya tanyakan posisi kedua. Lalu lanjut untuk X1 dan X2. Untuk X1 dan X2 kan, sini tadi kan berfungsi untuk ini. X itu berfungsi untuk menanyakan apakah X itu elemen dari fungsi tersebut gitu. Jadi contohnya dari yang X1, berarti X1 untuk menanyakan apakah X1 ini merupakan elemen dari L1 gitu. Jadi banyak gitu-gitu ya. Nah, X1-nya hmm, hmm, saya buat contohnya adalah 55. Janganlah 6 aja. Oke. Nah, untuk satunya 6 dan untuk X2 ini kita buat 9. Tada, ini adalah hasilnya gitu. Tuh. Nah, di sini saya mau jelaskan sedikit. Oke, di sini kan kenapa tadi saya bilang S1 itu untuk memeriksa apakah untuk memeriksa posisi ke indeks N1. N1 karena di sini N1 itu disandingkan dengan N1. Dan dari L1 N1 N1 juga gitu, S1 dari L1 N1 gitu. Nah, kita coba analisis ya. Nah, jadinya tadi kan sama dengan 100, L1-nya 55, 3, 7, 8, 12, 13. Sesuai dengan yang saya input. Urutannya juga sesuai. Nah, konsol. Konsol kan itu untuk mendapatkan si X ke depan list. Itu kan benar nih 100, 55, bla bla bla. Lalu konsol B untuk menempatkan si 100 di belakang si E-nya. Nah, kalau duanya itu tadi ini 6, 99, 13, 77. Nah, gue selesai dengan sini. Nah, konsol itu tadi untuk menempatkan si E di depan. Nah, ini dan konsol B untuk di belakang. N1-nya sama dengan 3, N2 sama dengan 2, X1 sama dengan 6, X2 sama dengan 9. Nah, first elemen dari L1 itu kan sama dengan 55. Benar, 55. Lalu first elemen dari L1 itu adalah first elemen dari L2 itu sama dengan 60. Lalu list. List kan mengambil hasil list tanpa first elemennya. Berarti ini 4, 3, 7, 8, 12, 30. Nah, list dari L2 93,7 benar. Lalu ngambil lalu elemennya. Elemen dari L1 30 benar, lalu elemen dari L2-nya ada 77 benar juga. Itu juga tulisnya. Listnya. Jadi tadi kan kalau ganjil dia 1, genap itu 2. Kan yang L1 kan tadi 5 berarti ganjil. Berarti nilai yang yang diambil itu adalah 1. Berarti ini 78. Dan karena L2 itu genap, bahkan listnya 2, 99, 13. Dan sini listnya benar 78 dan 99. N-elemen yang pertama 5, N-elemen yang kedua juga 4. Lalu konkat itu menggabung L1 dan L2, ini benar. Lalu lanjut untuk max list untuk mencari nilai terbesar. Berarti nilai terbesar dari sini yaitu 78. L2-nya 99. Sini max list-nya sesuai dengan logikanya. Lalu elemen ke N. Elemen ke N itu kan tadi untuk berarti elemen ke N L1, N1. N1-nya tadi kan 3. Berarti untuk menanyakan siapa posisi ketiga dari L1. Berarti 1, 2, 3, 78. Benar, 78. Lalu di sini ke N dari L2 dan N2. N2-nya kan 2. Menunjukkan siapa posisi kedua dari L2. Berarti L2 tadi ini 1, 2, 9, benar 9. Lalu
itu kalau lanjut ke sumis oke lah, itu kan penjumlahan, lalu avoid cuma terapkan. Lalu is equal, tentu is equalnya udah false kan, karena tadi aku juga ngetiknya nembak-nembak gitu. Lalu lanjut is member L1 X1. Nah, tadi X1-nya yang kita saya input kan 6. Berarti itu menanyakan apakah 6 merupakan member dari L1. Itu false, karena nggak ada 6 di sini. Lalu X2-nya tadi 99. Berarti menanyakan apakah 99 ada di L2. Benar. Jadi di sini apakah benar? Ya benar, false dan true. Lalu is first ini itu false dan false karena yang tadi yang saya input itu bukan merupakan first element dari si kedua list. Lalu is in deployment L1 L2 list NB elemen itu untuk memeriksa apakah kedua list memiliki total elemen yang sama tentu false. Lalu is recall tentu juga false. Nah di sini is F elemen yang dari L1 X1 kan 1, terus elemen L1 X1 dan 1. Nah tadi X1-nya kan yang saya input kan tadi 3. L1-nya tadi 6. Apakah benar si 6 ini merupakan elemen L1? Itu salah. Jadi kalau nah, apakah N1 ya tentu untuk ke N-nya jadi salah juga. Jadi ini aja yang coba yang kedua ya. Contohnya X2-nya. X2-nya itu 99. Apakah benar 99 member dari L2? Dan N yang saya input tadi kan 2. Apakah si 99 sama dengan nilai dari kedua dari posisi tersebut? Benar tidak sedikit hasilnya. Sini saya coba nilai yang lain ya. Contohnya itu coba lagi kita buat 5 deh. 5 deh. 11, 12, 13, 14, kayaknya saya buat 100, lalu X1 kan yang satunya 9, yang kedua kita buat 4, terus satunya buat 11, 12, ini hasilnya. Itulah cara kerjanya. Nah, jadi sekian dari hasil dari presentasi saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dan terima kasih.